Oke. Baik, ya. Kalian udah ngumpulkan beberapa, semua harus submit. No. Oh, di sini. Oh, oke. Bukan, Lilia disubmit dalam file aja, bukan ditulis ya, bukan diketik ya, Lilia. Oke. Tolong sini, coba. Coba presentasikan hasil kamu. Saya mau coba lihat hasilnya. Milka Julensia. Silakan Milka. Milka. Milka hadir nggak? Hadir, Bu. Oke, ayo Milka, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ini saya presentasiin, share screen atau gimana? Iya, share screen. Oke. Share screen. Share screen. Nah, pelan-pelan aja Milka, nggak apa-apa. Semua udah makan? Semua sudah makan tadi? Sudah, Bu. Nah, berarti berarti ini kita udah mulai ya, udah enak nih ya, mulainya sampai jam langsung nonstop sampai jam 4 ya, berarti ya. Siap ya? Makan kan? Oke. Oke, Milka, silakan. Apa yang kamu dapatkan? Saya bahas dari awal ya, Bu. Boleh. Agak keras suaranya, Milka. Oke. Iya, Bu. Sip. Oke. Latar belakang kluster kemudahan berusaha bidang perpajakan yaitu yang pertama untuk memperkuat perekonomian Indonesia, yang kedua mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Yang ketiga diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk 3 undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan yang terakhir itu harus menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim dalam berusaha. Di sini juga ada penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 itu baru setengah sih. Yang pertama bunga tabungan, deposito, SPI, atau sertifikat Bank Indonesia yang dimana ini dikenakan tarif 20%. Terus penjualan saham bursa dikenakan tarif 0,1% dari nilai transaksi 0,5% dari nilai saham saat penawaran pendanaan perdana. Terus yang ketiga itu bunga dan diskonto obligasi yang dikenakan tarif 15% bagi WPDM, 20% bagi WPLN. Terus diskonto SPN dikenakan tarif 20% dari diskonto. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka dikenakan tarif 2,5% dari margin awal. Ini saya belum sampai habis. Lanjut ke pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang PPH. Bu, tadi Milka yang pertama bahas tentang apa tadi atasnya Milka? Poin gedenya? Yang pertama itu latar belakang, lalu penghasilan yang final. Oke, lanjut bawahnya. Latar belakang penghasilan final, bawahnya? Bawahnya itu ada pokok-pokok perubahan. Ini udah di. Nah, ini. Oke, ya. Oke. Pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang PPH. Yang pertama itu penghapusan PPH atas dividen dari dalam negeri. Lalu ada dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPH sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Terus penghasilan aktif dari luar negeri selain BUT
sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Lalu ada non-objek PPH, atas ada 2. Yang pertama itu bagian laba atau SHU koperasi PPH final. Pasal 4 ayat 2, tarifnya itu sebesar 10%. Karena disamakan itu dengan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Terus yang kedua itu dana haji yang dikelola BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Ketika diinvestasikan, si dana haji ini ke saham yang ada di BEI, deposito, dan yang ke investasi lainnya yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Dan ini bukan objek pajak. Lalu ada penyesuaian tarif PPH pasal 26, itu atas bunga. Entitasnya itu bisa berubah. Kalau tarif umumnya itu 20% atau tarifnya itu bisa berubah. Jadi enggak 20% doang gitu. Terus penyertaan modal dalam bentuk aset atau indrang tidak terutang PPN. Lalu wajib penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi ada subjek dan objek. Nah, subjeknya itu terdiri dari yang pertama orang pribadi, yang kedua ada yang pertama ada orang pribadi, itu bisa berupa warisan belum terbagi. Terus yang kedua itu ada badan, lalu ada yang ketiga itu BUT, Badan Usaha Kita. Nah, di sini saya akan membahas yang Halo badan. Milka. Halo Milka. Iya. Coba terakhir atas dulu, atas lagi Milka. Milka kan latar belakang, penghasilan ke bawah tadi. Ini saya udah oke. Terus ya, stop sampai penyesuaian tarif oke. Nah, nanti ada yang namanya subjek pajak ya. Oke, thank you untuk Milka. Untuk subjek pajak saya akan pindah ke teman lainnya, boleh? Oke. Nah, jangan ini ya, jangan berkecil hati, tapi udah oke ya. Kita kasih kesempatan teman yang lain ya, Milka. Iya, Ibu. Baik. Jadi semua melihat tadi yang disampaikan oleh Milka secara garis besar. Jadi kenapa sih kok ada ini kan terupdate-nya itu karena kan terkait dengan sejak ini ya menjelang sebenarnya bukan menjelang ya 2020, 2019, 2020. Jadi kenapa ada munculnya beberapa peraturan yang lebih detail terhadap PPH karena pemerintah mau meningkatkan penerimaan ya, tapi juga memberikan ruang untuk berusaha. Nah, jadi ada latar belakangnya tadi ya, terus ada beberapa perubahan. Baik, terkait dengan subjek pajak ya, terkait dengan subjek pajak. Coba tadi Milka sudah, sekarang Algania Kurniawan. Yuk. Oh ya, silakan Algania. Share screen dulu ya, Bu. Oh iya dong, Algania. Iya dong, Algania. Bentar, Algania. Bentar ya, Bu. Ya, sebelum share screen, saya juga mau ngecilin laptop saya ini gimana caranya. Bentar. Nah, sudah bisa. Oke nih. Aduh saya hampir saya puyeng kalau pakai Zoom. Oke deh. Oke. Subjek pajak ya, Bu, tadi ya? Ya, lanjutin itu subjek pajak dulu. Aduh. Maaf ya Nana atas ketidaknyamanannya. Karena faktor usia ini saya masih gaptek. Ya, jadi kalau subjek PPH itu ada 3, ada orang pribadi, ada badan, ada BUT. Subjek pajak itu juga terbagi lagi menjadi subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Kalau misalnya yang dalam negeri, itu dari pasal 2 ayat 3 huruf A. Jadi adalah subjek orang
pribadi, baik WNI ataupun WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia. Kriteria subjek pajak dalam negeri itu ada orang pribadi dan juga warisan yang belum terbagi. Terus ada subjek pajak luar negeri. Kayak gitu, Bu. Bagian subjek pajak. Ya. Lanjut. Lanjut lagi. Tadi kalau yang itu subjek pajak apa? Orang pribadi, badan, dalam negeri, terus BUT. BUT yang sudah ada. BUT. Iya. BUT dijelasin, Bu. Iya. Oh, bentar ya. Hmm. Saya lupa ingat. Buka aja bukunya. Kita belum ujian aja bisa buka buku kan kadang-kadang santai aja. Kita belajar itu harus rileks supaya imun tubuh terjaga sehat, ilmunya dapat, badan sehat, nggak usah stres. Oke, Bu. Oh nggak apa-apa orang kita belajar, yang lain juga sama lah, santai. Ya, yang subjek PPH BUT. Jadi BUT itu singkatan dari bentuk usaha tetap. Nah, tulis di situ, tulis. Nggak apa-apa, bentuk usaha tetap gitu aja. Penjelasannya nanti ngomong aja. Nah, supaya kalian ini bukan buat Algania saja loh ya, semuanya ya, jangan baper semuanya. BUT itu bentuk usaha tetap ya. Jadi kamu ingat subjek PPH itu ada 3, orang pribadi, badan, BUT. Nah, sebelum Algania menjelaskan tentang BUT, saya tuh ini penasaran dengan orang pribadi. Siapa sebagai subjek pajak PPH, sebagai subjek pajak penghasilan ya. Nah, dengerin pertanyaan saya. Di layar ini ada subjek PPH. Yang pertama orang pribadi, badan, dan BUT. Nah, orang pribadi ini siapa saja yang disebut sebagai subjek pajak penghasilan orang pribadi. Pertanyaannya itu aja ya. Orang pribadi ini siapa aja sih yang masuk sebagai kriteria subjek pajak penghasilan? Silakan dijawab oleh jangan Algania. Algania tetap di situ aja ya. Maksudnya layarnya di situ aja Algania. Saya pinjam dulu ya, saya pinjam dulu. Coba, apa pemahamannya tentang subjek pajak orang pribadi? Jangan masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri luar negeri itu jangan. Di situ Algania sudah menuliskan, tapi saya nggak mau masuk ke situ dulu, itu nanti ya. Subjek pajak orang pribadi. Siapa saja orang pribadi yang sebagai subjek pajak? Hari ini memang kita badan, tapi kita mereview sedikit tentang orang pribadi sehingga kamu tahu, oh kalau orang pribadi subjek pajak PPH-nya seperti ini kriterianya, kalau badan seperti ini, jadi tahu ya. Oke, orang pribadi, coba orang pribadi kan kita sudah lewatin juga. Coba saya mau tanya ke Emanuela. Emanuela, siapa aja yang termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi menurut kamu, Emanuela? Silakan, Emanuela. Emanuela. Halo? Halo? Halo, Emanuela. Wah, panggilan ketiga untuk Emanuela. Kalau nggak ada, meskipun udah submit jawaban, dianggap tidak hadir juga loh ya. Jadi harus ketika saya bilang, yuk kita gabung, itu kamu hadirkan diri kamu sepenuhnya. Fisiknya, orangnya, pikirannya. Ya, semua hadir di sini. Tapi ketika saya bilang, oke, you can, kamu mau masih di sini boleh, mau live juga boleh, nanti kita ketemu lagi, itu berarti bebas ya. Oke. Emanuela? Oke. Emanuela saya skip dulu. Ya, kalau ada kendala, sampaikan. Tapi kalau nggak ada, ya berarti saya anggap nggak hadir. Di sesi kedua. Kita ini masuk sesi kedua. Ya, ya kita masuk ke sesi kedua. Coba, Timothy. Apa maksudnya subjek pajak orang pribadi? Timothy. Timothy? Apa maksudnya subjek pajak? Iya, Bu. Oke. Pemahaman kamu aja, nggak usah bahasa buku, nggak apa-apa. Kamu Maksudnya tadi subjeknya ada apa aja gitu? Ya, kamu misalnya tadi, oh saya tadi sempat search di internet, ngomongnya gini, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, nggak
Nggak usah takut, ungkapkan aja. Apa yang maksud subjek pajak penghasilan orang pribadi? Ya, Bu. Jadi kalau tadi di videonya subjek orang pribadi itu dibagi dua lagi. Jadi Oh. ada yang orang pribadinya tunggal gitu, sama warisan yang belum terbagi gitu katanya. Oke. Ada orang pribadi yaitu sebagai dirinya sendiri, dan satu lagi orang pribadi yang punya warisan. Jadi ketika orang itu orang pasti meninggal ya. Ketika orang itu meninggal dunia dan dia punya warisan yang belum terbagi, maka atas warisan itu menjadi subjek pajak penghasilan, ya. Betul. Oke, hanya itu Timothy? Oke, nggak apa-apa. Thank you, ya. Ya, Thank you, sementara Timothy. itu dulu. Ya, saya kasih kesempatan yang lain. Yang lain coba siapa ya? Malvin, gimana Malvin? Malvin. Iya, Bu. Subjek penghasilan orang pribadi. Menurut kamu apa Malvin pengertiannya atau pemahaman Oh. pendapat gimana? Kalau menurut saya, Bu, orang pribadi itu yang orang yang berada di Indonesia, Bu, yang lebih dari 12 bulan itu udah termasuk subjek pajak, Bu. Oh gitu. Ini. Iya. Kalau dia di Indonesia nggak lebih dari 12 bulan? Belum, Bu, itu, Bu. Oke. Oke, itu masuk ke dalam negeri dan luar negeri nanti ya. Nah, gini, kalau bicara subjek pajak orang pribadi, saya balik lagi selalu ingatkan bahwa ketika bicara pajak itu berlaku untuk negara itu saja perlakuannya ya. Maksudnya ini kalau PPh ini ya, ini. Berarti kan untuk di Indonesia. Sekarang misalnya, siapa yang dimaksud orang pribadi? Orang pribadi itu ya individu-individu itu. Ditambah tadi ya, masuk warisan yang belum terbagi ya. Nah, sekarang individu-individu ini. Timothy, Jenny, Malvin, Aldania, lalu ada William, terus tadi ada siapa lagi nih di sini? Banyak sekali di sini ya. Ada Mika, ada Wina, ada Vivi ya. Vivi Kandean ya, berarti itu saya sendiri gitu loh ya. Kita ini semua ini subjek pajak nggak sih? Kita kan orang pribadi. Kita semua ini subjek pajak nggak sih? Jawabannya apa? Kita semua subjek pajak nggak? Di Indonesia ini kita ini orang pajak. Kenapa? Iya Bu, subjek pajak. Ya, kita ini subjek pajak gitu loh. Kita ini subjek pajak. Terus jawab pertanyaan selanjutnya gini, ya kalau Bu Vivi kan udah jadi dosen, dia udah punya penghasilan, ya kan? Tapi terus si Sonia bilang, saya kan masih mahasiswa, saya belum punya penghasilan, gitu kan? Apakah saya juga subjek pajak PPh? Jawabannya gimana? Sonia. Ayo, Sonia subjek pajak orang pribadi sebenarnya juga. Tapi kan Sonia belum bekerja, masih kuliah, ya kan? Belum punya penghasilan. Ya kalau Bu Vivi udah jadi dosen, ya punya penghasilan. Wajar lah, namanya aja PPh, pajak penghasilan. Nah, berarti kan, Bu Vivi udah subjek pajak PPh nih, gitu loh. Nah, kalau Sonia, gimana Sonia? Sonia, gimana? Saat ini kamu sebagai subjek pajak penghasilan belum, Sonia? Sonia? Saya sudah Pak. Sudah Bu, sudah jadi subjek pajak penghasilan. Oh, Sonia udah bekerja. Sonia udah punya penghasilan? Halo? Iya Bu. Oh, oke. Oke, Sonia udah punya penghasilan, maka dia menjadi subjek pajak penghasilan. Nah, coba sebelum saya masuk ke situ ya. Coba, misalnya di sini siapa yang belum bekerja? Yang masuk kuliah. Siapa di sini yang belum bekerja? Misalnya. Oh, diam semua kan? Takut ditanya nih ya. Halo. Halo, diam semua. Ya udah, sekarang saya coba ini dulu dong. Mundur dulu screen-nya. Siapa namanya tadi ini? Algania. Algania matiin dulu screen-nya. Saya mau ganti. Oke, Bu. Nah, gantian.
Udah? Misalnya nih ya, saya tanya nih, saya kasih ilustrasi. Sebentar, saya akan share screen. Nah, supaya nggak berat nih, saya matiin dulu. Kita diskusi santai. Semua materi ada di buku. Terlihatkah layarnya? Kelihatan layarnya, anak-anak? Kelihatan, Bu. Soalnya ini ya, kalian baca dulu nanti baru jawab. Oke, jelaskan terkait subjek PPH untuk Andi, Dino, dan Siska. Coba kamu baca. Nanti orang yang saya tunjuk silakan menjawab. Ya, jelaskan terkait dengan subjek PPH untuk Andi, Dino, dan Siska. Oke. Oke, silakan.
Oke, gimana? Silakan. Gimana tentang terkait subjek PPH orang pribadi? Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, nanti William tolong catat ya. Ya, Bu. Oke, siapa yang mau menjawab? Terkait dengan subjek PPH untuk 3 orang ini, Andi, Dino, dan Siska. PPH orang pribadi. Marvin, gimana Marvin? Apakah Andi, Dino, dan Siska itu bisa disebut subjek PPH di Indonesia? Oh, iya Bu. Bu, ini pertanyaannya wajib bayar pajak atau Bukan, subjek PPH. Dikenakan. Enggak Dino wajib sama bayar. Siska doang, Bu. Kenapa? Siapa yang jawab? Cuman Siska doang, Bu, yang dikenakan pajak, Bu. Nah, Iya. oke. Ya. Nah. Nah. Jadi, untuk subjek PPH orang pribadi itu punya kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif, ya. Nah, terkait kewajiban pajak subjektif ya, Andi, Dino, Siska itu pasti punya kewajiban pajak subjektif, ya kan? Cuman terkait dengan objektifnya, berarti yang menjadi subjek PPH itu adalah Dino dan Siska, ya. Kalau subjeknya Dino dan Siska dalam arti Dino udah punya penghasilan, namanya aja pajak penghasilan. Berarti objeknya adalah penghasilan. Jadi kalau ditanya subjek PPH ya tiga-tiganya subjek PPH. Nah, untuk memenuhi kewajiban PPH itu harus memenuhi sebagai subjek dan sebagai objek, ya. Nah, di sini Andi tidak memenuhi objeknya karena belum punya penghasilan. Dino dan Siska memenuhi objeknya, yaitu punya penghasilan. Tapi kalau ditanya siapa yang bayar pajak, siapa yang wajib bayar pajak itu adalah Siska karena penghasilannya di atas BPKP. Tapi pertanyaannya untuk Dino dihitung nggak PPH-nya? Dihitung karena Dino punya penghasilan, dihitung cuman tidak bayar pajak karena apa? Penghasilannya di bawah PTKP, ya. Ini ya. Ya, kalau ini di atas gitu. Jelas ya? Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi subjek PPH-nya mana ya? Tiga-tiganya gitu loh. Tapi nanti yang harus memenuhi kewajiban subjektif tiga-tiganya. Kewajiban objektif Dino dan Siska, ya. Terus kalau yang wajib bayar ya pasti Siska karena di atas PTKP setahun, ya. Oke. Baik. Kita lanjut sekarang ke subjek pajak badan. Tadi siapa yang present ya subjek pajak badan ya tadi ya? Saya coba minta present lagi subjek pajak badan. Tadi Algania sudah, sekarang sebentar. Gan Pohui. Gan Pohui, ayo. Ya, Gan Bu. Pohui. Hah? Ya, Bu. Oh iya, iya. Benar. Gimana, Bu? Maksudnya? Presentasi aja yang udah kamu masukin.
Yang udah kamu buat. Bentar ya. Ya. Malaysia lockdown-nya Iya, itu baru sana situ. Apa jelasin. Ini ya, saya ke Malaysia belum. Itu sampai misalnya di Sempak, itu tadi dianggap pembawa virus. Nah, makanya jangan songong. Sekarang benar-benar 30 kali lipat katanya. lagi. Tapi kan belum divaksin apa? Udah, oke. Sip. Sip. Yuk silakan. Masuk ke subjek, ke bawah. Ke bawah. Oh, atas subjek PPH. Nah ini ya Bu. Atasnya. Ah, oke. Oke, nggak apa-apa. Masuk aja. Ajain aja. Silakan. Buat subjek pajak orang pribadi, sini saya akan menjelaskan subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi WNA maupun WNI yang sudah berniat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia melebihi 183 hari, maka sudah menjadi subjek pajak Indonesia. Dalam hal ini di Indonesia mengikuti undang-undang perpajakan Indonesia. Jadi kalau WNI yang sudah berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kalau WNI ya pasti tinggal di Indonesia kan? Iya, maksudnya WNA, Bu. Nah, Kalau WNI kalau tinggalnya 183 hari berarti ikutin perpajakan Indonesia. Tapi kalau misalnya dia tidak tinggal di Indonesia dan dia WNI tapi tidak tinggal di Indonesia. Coba. Maksudnya dia kalau WNI tapi tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari, dia tidak menjadi subjek pajak WNI, Bu. Oh ya, oke. Oke, lanjutin. Yang mau saya jelasin itu sih. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, lanjut. Kalau WNA, kalau dia tinggal udah melebihi 183 hari dalam jangka 12 bulan, dia sudah menjadi subjek pajak Indonesia dan mengikuti peraturan undang-undang PPH pajaknya. Terus untuk yang badan ya, Bu? Ya, betul, lanjut. Kalau yang badan sudah pasti menjadi subjek pajak Indonesia. Tapi kalau untuk badan perwakilan negara asing kayak kedutaan, organisasi, UNESCO, WHO itu belum nggak termasuk subjek pajak Indonesia, Bu. Jadi kalau yang orang yang bekerja, jadi dia tidak melaporkan, tidak wajib melaporkan bukan tidak wajib, tidak melaporkan SPT badan.
Jadi kalau orang yang kerja di kedutaan yang mempunyai penghasilan di situ, dia harus melaporkan SPT pribadinya dan membayarnya sendiri. Gitu, Bu. Ya, ya oke. Ya lanjut. Apa Pak? Terus kalau penghasilan pribadi yang seperti profesional, dia kayak yang punya gaji honorium, praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya, itu juga wajib melaporkan, digabungkan ke SPT tahunannya. Itu hitungannya progresif, pasal 17. Terus ditambah lagi penghasilan usaha dan kegiatan. Terus kalau penghasilan yang dari bunga dividen, royalti atau sewa itu udah termasuk final. Jadi cukup melaporkan saja. Terus kalau penghasilan lain-lain dan pembebasan hutang, hadiah dan sebagainya itu juga masuk ke dalam PPh progresif. Terus Undang-Undang PPh nomor 36 sudah mengatur penghasilannya yang sesuai dengan PPh pasal 4, ada yang dikenakan final, ada yang dikenakan non-final. Kalau non-final masuk ke PPh badan dihitung progresif pasal 17, Bu. Ya. Oke, sampai situ ya. Berarti tadi udah subjek, terus tadi apa namanya? Setelah itu tadi atasnya tadi apa judulnya? Penghasilan dokter, objek pajak penghasilan. Ya, oke. Objek pajak penghasilan ada yaitu penghasilan ya. PPh ya penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya. Baik dari Indonesia, luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Oke. Objek pajak penghasilannya sudah. Lalu ke bawah lagi. Undang-Undang nomor 36. Oke. Nah, saya kasih kesempatan yang lain ya. Terima kasih untuk presentasinya ya. Sudah lumayan panjang, jauh juga kita sini. Terima kasih Ganpohi untuk presentasinya. Selanjutnya setelah dari Ganpohi tadi yang untuk Undang-Undang nomor 36, ganti ya Ganpohi yang presentasi. Terima kasih. Nah, kita masuk ke siapa ya? Ricardo. Silakan Ricardo. Silakan Ricardo. Halo, Ricardo. Ricardo. Loh, Ricardo nggak ada. Wah, kalau nggak ada. Ini tolong dicatat ya, William ya. Yang saya sebut nggak ada, Ini tolong dicatat. Siapa yang mau presentasi lanjutnya? Timothy boleh deh. Timothy Nathanael belum kan tadi ya? Timothy. Ini Will I am ini siapa ini Will I am ini? William. William ya? Will I am ini. Iya,
William aja deh. Timothy ntar dulu ya. William aja deh. Will I am. William. Wah, keren banget loh. Oke, bro. Lanjut, bro. William. Will I am. William. Oke, oke, oke. Good, 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 good. Yang tadi kan, Bu. Lanjut yang tadi itu Undang-Undang Nomor 36 ya, Will. Belum lengkap, Bu. Hah? Belum lengkap. Kamu bikinnya sampai mana, Will? Baru sampai Undang-Undang 36 baru sebaris doang, Bu, sekalimat gitu. Oh, sekalimat. Atasnya udah? Iya, atas sama yang tadi yang dibahas sama sih, Bu, nggak jauh-jauh beda. Udah, kasih kesempatan. Kamu tunjuk satu teman, cepetan. Tapi cowok. Buat menggantikan kamu. Ayo. Bu. Ya, mungkin saya aja lah Bu ya, biar ntar satu ganti. Boleh, boleh. Ayo, Timothy. Yuk, monggo. Silakan, Timothy. Ya Bu, saya langsung share screen bisa sih. Tapi lanjutannya yang tadi ya. Ah, Will I am. William. Will I am. udah Bu, Waduh, kelihatan Bu ya? kelihatan. Oke. Saya miringin dulu ntar. WhatsApp-nya dihapus dulu, nanti muncul. Nah, terus tadi yang mana? Undang-Undang Nomor 36. Yang Itu ada badan tuh. Nah, itu tuh saya suka tuh. Badan Ini ya? adalah, nah itu badan dibaca itu. Badan adalah, oh ini. nggak apa-apa. Meskipun tadi kamu ada screenshot is okay, nggak apa-apa. Orang waktunya Yang mana Bu yang dibaca? Badan Saya adalah, tadi ada tuh, nggak apa-apa. Buat saya itu oke kok. Kamu screenshot apa ya? Kita kan bekerja dengan waktu yang pendek sekali. Nggak apa-apa. Tadi ada tuh penjelasannya. Badan adalah di atas BUT. Nah itu tuh, Iya, tuh badan nah. adalah. Ya, oke. Silakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang mempunyai kesatuan, bisa mengejar laba, jadi bisa yang mengejar laba atau yang tujuannya itu keuntungan atau nirlaba dan misalnya kayak sosial gitu ya. Terus dia di dalam negeri didirikannya, berarti kalau di dalam negeri ya berarti apa namanya, subjek pajak badan dalam negeri gitu. Lalu ada yang dikecualikan, misalnya kedutaan besar tadi atau unit tertentu dari badan pemerintah. Nah, itu yang untuk badan. Stop sampai situ. Jadi kalau badan itu tadi si Timothy udah bilang ada yang badan itu kayak organisasi sektor swasta memperoleh profit, ada yang nirlaba. Apakah kalau nirlaba kan nggak ada, maksudnya gini, tujuannya bukan mendapatkan laba, ya, maka mereka tidak membuat laporan yang namanya laba rugi, bukan laporan penggunaan dana kayak gitu ya, surplus, defisit gitu loh ya. Mereka nggak bisa, mereka bukan bilang laba rugi, tapi apa namanya, hal itu adalah menjadi subjek pajak PPH enggak, padahal mereka kan enggak tujuannya untuk mendapatkan laba. Jawabannya mereka tetap subjek PPH ya, tapi memang ada kriterianya itu ya tertentu. Tapi jadi jangan berpikir bahwa kalau tidak mendapatkan laba, tujuannya bukan mendapatkan laba itu bukan subjek PPH, tidak ya. Itu juga PPH. Lanjut. Yang tadi yang ke itu ya, nomor 36 ya. Boleh. 36. BUT tadi ada kamu BUT? BUT adalah itu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi atau badan luar negeri. Gimana tuh? Jadi dia digunakan dia. Jadi dia tuh tempatnya di Indonesia, cuman dia digunakan oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang kurang dari 183 hari untuk OP, untuk badan yang tidak didirikan di Indonesia. Nah, digunakannya untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, misalnya cabang, kantor perwakilan, dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Terus kalau yang tadi menurut 36 ya, pasal 36. Ya, 36. Nah, itu dia, jadi menurut UU PPH nomor 36 tahun 2018 yang mengatur penghasilan dalam pasal 4, jadi ada yang dikenakan PPh sifatnya umum, itu diatur dalam, jadi PPh itu ada yang sifatnya umum, diatur dalam PPh 4 ayat 1, ada yang final, PPh 4 ayat 2, dan ada yang tidak perlu diperhitungkan di akhir tahun.
Maka tidak perlu diperhitungkan akhir tahun. Lalu ada yang bukan objek pajak, itu diatur dalam PPh 4 ayat 3. Gitu. Nah, terus objek pajak, jadi adalah penghasilan yang diterima WP dari dalam atau luar negeri dalam nama dan bentuk apapun. Contohnya dari pekerjaan, kegiatan usaha, penghasilan dan modal, hadiah, keuntungan, dan pengalihan atau pokoknya segala macam penghasilan. Nah, terus jadi yang terakhir kesimpulan garis besarnya gitu ya. Jadi dalam penghasilan secara keseluruhan itu ada penghasilan yang sudah kena final, maka dia nggak perlu diperhitungkan pada akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang ketentuannya diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan seterusnya. Lalu ada yang bukan objek pajak, maka nggak perlu dihitung pajaknya seberapa besar penghasilannya. Dan ada yang dikenakan PPh umum atau secara umum gitu ya, maksudnya yang nanti dihitung kembali pada akhir tahun dalam SPT tahunan badan. Ya, ini kita lagi ngomongin badan jadi badan. Kemudian PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain itu akan dikreditkan sebagai kredit pajak. Oke. Itu aja? Ya, udah itu aja. Good. Oke. Bentar ya, saya izin sebentar toilet dulu. Bentar, break dulu. Bentar. Kita akan lanjutkan dengan materi saya nanti. Bentar. Oke, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Itu pengertian tentang PPh. PPh itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, pengertian dari materinya bisa kelihatan? Materinya bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, pengertian dari ini, pengertian dalam hal ini itu adalah untuk semua ya, subjek pajak berkenaan dengan penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berarti pengertian ini adalah bahwa PPh ini pajak penghasilan ini diterima atau diperoleh dalam tahun pajak baik untuk orang pribadi maupun untuk badan ya, baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Lalu menurut standar akuntansi keuangan nomor 46, pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Berarti untuk pengertian yang nomor 2 terkait dengan SAK nomor 46 ini berkaitan dengan apa? PPh badan ya. Yang hal ini berkaitan dengan PPh badan. SAK nomor 46 ya, pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. PPh nomor 46 ya. SAK 46 PPh badan ya. Berarti di pengertian ini mengandung makna apa? Berarti untuk subjek pajak badan ada perhitungan yang namanya penghasilan kena pajak. Ya, subjek pajak badan ada perhitungan yang namanya penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif, baru itu pajak yang dibayarkan. Sedangkan tadi dikatakan di sini, menurut SAK nomor 46, berarti kalau perusahaan itu kan juga harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi di satu sisi di sini ini SAK ya. Standar akuntansi keuangan yang di sini. Sebelah sini standar akuntansi keuangan. Yang sebelah sini itu perpajakan. Nah, seringkali pemahaman yang berbeda atau pemahaman yang menyesatkan adalah ngomongnya gini, ya udah kalau buat pajak kita bikin laporannya ini, kalau buat akuntansi untuk internal kita bikin yang ini. Jadi yang ini tuh yang sesungguhnya, ini yang buat pajak. Itu salah, ya. Pemahaman seperti itu tuh sangat menyesatkan. Yang benar kalau kamu lihat di sini berdasarkan statement ini menurut standar akuntansi keuangan nomor 46. Ya.
Ya. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 46, pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Berarti mana yang dibuat dulu? Laporan keuangan berdasarkan SAK atau laporan perpajakan? Jawabannya apa? Mana yang dihitung lebih dulu? Laporan keuangan menurut standar akuntansi atau laporan perpajakan? Mana yang harusnya kita buat dulu? Yang standar akuntansi. Jadi kalau ditanya di perusahaan, di sini laporannya ada berapa? 1. Laporannya apa ya? Yang komersial itu standar akuntansi. Ya, jadi jangan bilang oh di sini bikinnya laporan 2, yang 1 untuk akuntansi komersial, yang 1 untuk pajak. Itu udah pasti nggak boleh ya. Jadi accounting itu hanya double entry, not double book. Nggak beda. Nggak bisa ya, tidak ada double book di accounting, kita nggak mau double book ya. Double entry itu 1 sisi debit, 1 sisi kredit. Nah berarti kenapa harus ada 2 laporan ya? Kenapa harus ada 2 laporan? Yang 1 menurut akuntansi ya, terus yang 1 lagi itu, yang 1 lagi di sini itu menurut pajak. Ngapain kok harus ada 2 gitu? Repot, ribet gitu kan? Bisa nggak kalau menurut akuntansinya saja? Atau bisa nggak kalau menurut pajaknya saja? Jawabannya tidak akan pernah bisa. Di negara manapun sama. Ya, jadi ini bukan hanya terjadi hanya di Indonesia, enggak, di semua negara juga sama, ya. Di negara-negara lain juga sama. Jadi kalau SAK ini kan sudah mengacu ke IFRS sekarang kita ya, IFRS. Jadi kita sudah mengacu ke international reporting. Ada standar yang harus kita acu sebagai acuan yang digunakan. Nah, jadi ini standar akuntansi keuangan atau laporan komersial, kita mencatat, melaporkan menggunakan standar akuntansi keuangan. Kalau di Indonesia kita pakai SAK 46. Sedangkan pajak itu keperluan setiap negara. Ada undang-undang atau peraturan perpajakannya sendiri. Ya. Jadi dari data yang sama, kalau misalnya saya punya data sekumpulan ini, ya, dari data yang sama, ini lihat dari sudut pandang akuntansi, menghasilkan laba 400 juta. Dari sudut pandang pajak bisa saja menghasilkan laba 600 juta atas data yang sama. Ya, jadi ini konsep yang harus kalian pahami. Ya, sumbernya sama, hanya sudut pandang yang berbeda, tergantung dari peraturannya. Ya, nah jadi kalau undang-undang perpajakan itu kan kebutuhan negara, maka setiap negara punya peraturannya sendiri. Sedangkan SAK ini lebih bersifat terhadap merefer ke international reporting, ya, international reporting. Jadi ada standar yang diterima atau GAAP yang diterima atau diakui oleh seluruh dunia. Ya, sehingga nanti makanya dibilang gini, kenapa nggak ngomongnya gini? Pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas laba perusahaan, nggak ada, ya. Dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Jadi bukan dikenakan atas laba net income atau laba bersih perusahaan, enggak. Itu yang mendasari statement ini di dalam SAK nomor 46, ya. Jadi kita untuk kepentingan perpajakan kita bilangnya penghasilan kena pajak, ya. Untuk kepentingan perpajakan kita menyebutnya penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk kepentingan laporan akuntansi kita bilangnya apa? Laba bersih atau net income, ya. Untuk kepentingan akuntansi kita bilangnya laba bersih atau net income. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan kita bilangnya penghasilan kena pajak. Oh ya, memang nggak tahu. Oke, ya. Nah, subjek pajak itu ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan BUT. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Yang menerima penghasilan itu disebut wajib pajak. Ya, ini menjelaskan yang tadi. Nah,
Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan badan, kapan badan itu disebut sebagai subjek pajak penghasilan? Ketika badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Lalu kalau dibilang apa yang disebut badan, badan itu tadi apa? Kumpulan orang dan modal. Bisa bertujuan untuk mendapatkan profit atau bertujuan untuk sosial atau nirlaba ya. Jadi pengertian badan di sini bukan cuma PT, CV, firma, enggak, yayasan juga masuk ya. PT, CV, firma, yayasan, persero, lalu ini apa namanya LSM, organisasi masyarakat, itu masuk ke dalam pengertian badan. Karena pengertian badan menurut pajak itu adalah sekumpulan orang dan atau modal. Ya, dan atau modal. Nah, di situ ya. Selama ada dana yang disiapkan, berarti itu adalah salah satu syarat untuk disebut badan, ya. Koperasi itu juga masuk ke dalam pengertian badan. Oke? Paham ya? Koperasi juga masuk ke dalam pengertian badan. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung bertanya ya. Nah, terkait tadi kita udah subjek pajak itu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, BUT, subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan BUT. Nah, terkait dengan hal itu, kita pisahkan subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Ya, bentar. Oke. Misalkan subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Apa yang dimaksud subjek pajak luar negeri ya? Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan subjek pajak luar negeri badan itu adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ya, saya ulangi, subjek pajak luar negeri badan yaitu adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, ya, melalui BUT di Indonesia. Sedangkan apa yang dimaksud dengan BUT? BUT itu adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Ya, BUT itu adalah merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Jadi BUT bentuk usaha tetap itu gampangnya dia itu intinya ya tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Ya, ini kunci BUT.
Kalau ditanya BUT itu apa sih, bentuk usaha tetap? Itu kan kepanjangannya ya. Kalau ditanya BUT apa? BUT itu bentuk usaha tetap. Nah, itu kepanjangannya ya. BUT itu apa? BUT itu adalah badan. Langsung sebut gitu ya. BUT itu adalah badan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha di Indonesia melalui nah ini salah satu. Ya, menjalankan kegiatan di Indonesia melalui apa? Tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, ya, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, nah itu, ya, itu yang disebut dengan BUT. Tapi banyak juga kok, mereka misalnya punya ruang untuk promosi atau penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, banyak macamnya ya. Jadi kalau kita misalnya lihat seperti ini. Jadi ini BUT ya. Lihat kriterianya dulu. Karena kan BUT itu sebagai diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Tadi kalau ada penjelasannya, BUT akan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika selisih keuntungan yang didapatkan itu diinvestasikan kembali di Indonesia. Jadi sebenarnya fair ya, sebenarnya fair. Pemerintah berpikir bahwa dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, kalau mau dengan kemampuan sendiri, sementara pertambahan jumlah penduduk dengan kesempatan kerja itu tidak seimbang, maka pemerintah itu pasti butuh yang namanya support dari pihak luar. Tapi pemerintah juga tidak mau support itu berbentuk hutang, karena kalau berbentuk hutang itu tidak menciptakan lapangan kerja, karena tujuannya dua-dua ya. Lapangan kerja tercipta, ada usaha baru masuk di Indonesia. Nah, kalau mendirikan usaha itu kan perlu modal ya. Mungkin swasta agak lama, tapi ketika ada investor yang akan membuat BUT di Indonesia, silakan, karena di situ tercipta lapangan kerja juga ya. Nah, maka dikatakan ketika kelebihannya itu masuk atau diinvestasikan kembali di Indonesia, maka bukan sebagai objek PPh ya, bukan sebagai objek PPh. Nah, kalau kalian lihat di sini contohnya, misalnya nih ya, misalnya gini, Bank HSBC ya, Bank HSBC. Berarti kan Bank HSBC itu milik asing ya, tapi dia ada di Indonesia, yaitu apa kalau lihat di sini, yaitu kantor perwakilan. Ada di sini kan pilihannya tadi kantor perwakilan. Jadi pusatnya di Hong Kong, ada perwakilan di Indonesia, kantor perwakilan di Indonesia ya. Pusatnya di Hong Kong dan ada pusatnya di Hong Kong dan ada kantor perwakilan di Indonesia. Maka bisa dikatakan HSBC itu sebagai BUT. Ya. Kita enggak, karena apa? Kriteria yang pertama, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, kita mau lihat nih HSBC itu didirikan di mana, terus tempat kedudukan awalnya di mana, lihatnya di mana itu? Informasi tentang tempat kedudukan dan didirikan, lihatnya di mana? Di akte perusahaan, ya. Jadi lihat di akte itu, apakah di aktenya tertera bahwa HSBC itu didirikan di Hong Kong, ya. HSBC didirikan di Hong Kong, bukan di Indonesia. Tapi dia punya kantor perwakilan di Indonesia. Maka di Indonesia dia dianggap sebagai BUT. Dan syarat BUT yang ada di Indonesia atas selisih kelebihan dana yang didapatkan, hasil operasionalnya harus, kalau nggak mau kena pajak, harus diinvestasikan kembali di Indonesia, ya. Jadi lapangan kerjanya semakin banyak, ya, semakin banyak tenaga kerja kita yang mendapatkan kesempatan kerja. Next ya. Nah, perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri dikenakan atas penghasilan, ini untuk penghasilan baik yang diterima dari Indonesia dan luar Indonesia, ya. Sedangkan subjek pajak luar negeri hanya dikenakan atas penghasilan yang bersumber
dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Ini lebih ke orang pribadi ya. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak wajib ya, tidak wajib untuk menyampaikan SPT karena kewajiban perpajakannya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini tadi ada juga tuh yang tidak termasuk subjek pajak ya. Tidak termasuk subjek pajak. Kantor perwakilan negara asing, lalu pejabat perwakilan diplomatik dan dari konsulat atau pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat ya. Ini yang dikecualikan, berarti yang di luar ini merupakan subjek pajak ya. Untuk kantor perwakilan negara asing. Orang mana? Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau penyelenggaraan tersebut. Lalu negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ya. Jadi ada 3 syarat, bukan WNI, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia. Yang ketiga, negara yang bersangkutan juga memberikan perlakuan timbal balik. Ya. Itu 3 syarat untuk disebut subjek pajak dalam negeri. Sedangkan subjek organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak, ya. Jadi orang-orang yang diperbantukan itu bisa menjadi subjek pajak luar negeri jika mereka bukan WNI, ya. Lalu tentang organisasi internasional. Kalau yang poin 1 itu adalah badannya, kantor perwakilan negara asing. Poin 2 itu termasuk orang pribadi. Poin 3 itu termasuk badan, ya. Poin 4 itu termasuk orang pribadi. Sekarang kita lihat poin 3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan, dan Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Ya, jadi misalnya kalau di Indonesia ini ada PBB, UNICEF, gitu ya, Indonesia masuk di dalamnya, maka kantor perwakilan organisasi internasional itu bukan subjek pajak PPH di Indonesia. Kantor perwakilan negara Malaysia, negara Cina, negara Singapura yang ada di Indonesia itu bukan subjek pajak PPH. Meskipun bentuknya kantor, ya, termasuk kalau orang pribadinya lihat perlakuan PPH-nya. Ya, jelas ya, itu tidak termasuk. Jadi kantor perwakilan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan ya sepanjang dia bukan WNI dan sebagainya. Lalu yang ketiga organisasi nasional. Ini juga sama ya. Organisasi internasional juga sama, orang-orangnya juga tidak semuanya. Meskipun kita sebagai bagian dari organisasi itu. Nah ya, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oh, ada pertanyaan? Silakan bertanya langsung ya.
Oke. Sekarang kita masuk objek pajak BPH, pasal 4 atau taxable income ya, taxable income. Taxable income itu berarti namanya aja pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan ya. Apa yang dimaksud penghasilan? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Jadi garis bawahi kata-kata di bawah ini. Bentar ya. Ya, oke ya. Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, itu dikatakan sebagai penghasilan. Nah, apa aja bentuknya? Oh ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apa saja bentuknya? Nah, ini hati-hati. Ya. Bentuknya bisa imbalan sesuai dengan pekerjaan yang diterima, bisa gaji, tunjangan, upah, honorarium ya. Bisa juga hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Itu bisa ya. Tuh, karena dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bisa juga laba usaha. Laba usaha. Lalu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Itu bisa masuk ya. Itu bisa masuk sebagai pengertian penghasilan. Coba kalian baca dulu. Ya, keuntungan karena pengalihan harta. Nah, ya, jadi saya ulangi. Bisa berupa imbalan atau penggantian hubungan dengan jasa, pekerjaan atau jasa. Bisa juga hadiah ya, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Bisa juga laba usaha. Bisa juga penerimaan kembali pembayaran atau bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ya. Nah, silakan dilihat dulu. Silakan dilihat dulu apa yang masuk penghasilan di dalam slide ini. Pemahaman penghasilan ya, pemahaman penghasilan. Silakan dibaca dulu. Nanti saya mau tanya. Ya, kalau dia itu laba usaha. Nah, kalau ngomong laba usaha, kalau laba usaha itu kan nggak hanya badan, orang pribadi punya usaha, terus dia bikin pencatatan, dia juga buat menentukan laba, menghasilkan laba usaha ya. Intinya itu adalah laba usaha. Lalu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, termasuk karena pengalihan harta. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan sebagai penggantian saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu ya. Keuntungan karena likuidasi dengan nama dan bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan ya. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan ya. Jadi gini, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Jadi kalau misalnya gini ya.
Ini harus agak-agak hati-hati seperti ini. Bentar. Terkait dengan tadi, keuntungan karena pengalian harta atau penjualan. Ya. Ilustrasi ya, lalu. Bentar ya. PT Antara membeli PT Antara, berarti udah pasti badan ya. Bentar. Membeli equipment. Membeli equipment. 5. Anggap aja begini ya. 5 Januari 2010. PT Antara beli equipment senilai 400 juta. Lalu tanggal 5 April 2015 dah misalnya ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, saya buka dulu deh ini biar gedean dikit tulisannya. Panas banget. Keuntungan karena pengalian harta atau penjualan. 5 Januari 2010, PT Antara membeli equipment senilai 400 juta.
5 April 2015 PT Antara menjual equipmentnya seharga 370 juta ya. Misalnya seperti ini. Lalu berarti kan di sini ada perhitungannya kan seperti ini secara akuntansi ya. 5 penyusutan. Misal ya, misalnya akumulasi penyusutannya 210 misal aja ya. Ketinggian misalnya gini deh, 150 deh. Ketinggian. Ya. Nah, maka ini disebut dengan nilai buku. Atau kalau akuntansi kan kita bilang book value. Ya. Book value 300 juta. Ya. Nah, maka tadi dikatakan menjual seharga ini, ya, menjual seharga 370 secara tunai. Nah, secara tunai. Berarti maka di sini akan dikatakan di sini dijual gitu ya 370. Ini harus hati-hatinya di sini ya. Berarti yang disebut keuntungannya itu berapa? Keuntungan di sini yaitu keuntungannya 70. Ini loh yang disebut keuntungan. Ya. Nah, berarti kan kalau melihat di sini, maka uang yang diterima dari hasil penjualan sebesar 370 ya. Penerimaan uang tunai hasil penjualan. Ya. Nah, ini namanya keuntungan. Nah, yang dikenakan pajak itu hanya keuntungan ini saja. 70 juta. Ya. Ini loh yang sebagai objek pajak penghasilan. Jelas ya? Jadi, kalau misalnya orang bilang gini, kita jual barang. Ya, kita punya PT nih, kita jual barang. Terus kita punya PT, kita jual barang. Terus kita untung, masa sebagai objek pajak, ngomongnya gitu. Ya, yang sebagai objek pajak itu hanya keuntungannya, bukan uangnya, uang yang diterima. Uang yang diterima di sini kan 370, bukan ini, tapi yang 70 juta yang objek pajaknya, ya, keuntungannya. Nah, tapi pengertian itu bisa jadi akan sesat kalau misalnya seperti ini, ya. Maksudnya menyamaratakan. Jadi fokusnya pada keuntungan. Keuntungan itu adalah selisih harga jual dengan nilai buku. Tapi kalau misalnya seperti ini, misalnya seperti ini, misal contoh lain. Contoh lain ya. Nah, harga belinya 400, akumulasi penyusutannya juga 400. Jadi nilai bukunya udah habis, dijual 370. Lah berarti untungnya 370 kena pajak semua dong ya? Iya, kan nilai bukunya udah habis. Ya, kan nilai bukunya sudah habis. Jadi perhatikan di sini, ya. Tapi yang sebenarnya objek pajaknya itu bukan ini, bukan yang diterima, tapi ini keuntungan. Itu yang harus hati-hati. Jadi kadang orang bilang begini, saya yang beli harta, saya yang punya aset tetap, saya yang jual, kena pajak lagi. Yang kena pajak hanya apa tadi? Keuntungannya. Ya, jelas di sini, ya. Hanya keuntungannya yang kena pajak di sini objeknya. Harga belinya sama, akumulasi penyusutannya yang beda, sehingga menghasilkan nilai buku yang beda. Maka yang dihitung hanya keuntungan. Ya, ini penjelasan untuk PPh Badan tadi, ya, terkait dengan keuntungan objek pajak penghasilan. Nih tadi ya, keuntungan karena penjualan.
Lalu penerimaan kembali pembayaran pajak dan bunga. Jadi bunga ini imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi kalau bunga itu misalnya gini ya, terkait dengan PPh badan. Nomor ini nih. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Ya. Nomor 6, misalnya kayak gini nih. Sorry, maaf. PT Antara, ya. PT Antara memberikan pinjaman dana sebesar Rp 500 juta ya kepada PT Simon misalnya. Terus PT Antara juga memberikan, PT Antara bukan bank ya. Ya, berikan pinjaman dana sebesar ini kepada pengusaha komisaris ya. Saya tulis di sini PT Antara ya, bukan lembaga pembiayaan ya. Nah, dalam pengertian perpajakan, ketika mau badan mau orang pribadi ya, kalau minjemin duit itu pasti ada bunganya ya. Tadi di awal memang saya sengaja membuka dengan WPOP, bukan berarti hari ini kita masuk materinya WPOP, bukan, kita tetap badan, SPT badan. Cuman tadi itu saya nge-review sedikit ya, karena kadang-kadang antara OP dan badan ini, bukan kadang-kadang sih, antara OP dan badan ini untuk objek pajaknya sama, hanya cara perhitungannya nanti yang beda ya. Mana yang menjadi objek pajak penghasilannya itu sama. Nah, badan maupun orang pribadi yang memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, menurut perpajakan harus mendapatkan imbalan bunga dari pinjaman, dari pemberian pinjaman tersebut. Artinya apa? Bunga yang diterima merupakan pendapatan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Ya. Jadi di sini meskipun PT Simon ini misalnya dia sebagai cabang perusahaan ataupun sebagai anak perusahaan, ya, ataupun pihak lain, nggak masalah gitu ya. Jangankan PT Antara memberikan pinjaman pada PT Simon, PT sama PT Antara memberikan pinjaman kepada pemegang saham aja, juga harusnya PT Antara mendapatkan apa? Imbalan bunga, dan bunga itu sebagai pendapatan, ya. Bunga itu sebagai pendapatan, ya. Oke? Jelas sampai sini? Jadi pendapatan itu bunga, ya. Oke. Nah, ini pengertian yang ini, bunga. Ya. Jadi ternyata
Kadang-kadang kita mikirnya bunga itu hanya dari deposito ya, dari tabungan. Enggak, kalau perusahaan ini PT kan, PT memberikan pinjamannya harus mendapatkan bunga. Jadi benar itu merupakan penghasilan, yaitu menjadi objek pajak penghasilan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita break dulu untuk Isoma. Jam 12, kita ketemu lagi nanti jam 1. Ya? Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu.